Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Selamat Arianto. Kali ini kita akan belajar kaitannya dengan daring yang nanti insya Allah akan dilaksanakan tanggal 13 Juli tahun 2020. Kita akan membuka laman LMS, masukkan nama guru, email, kemudian kita masukkan password yang sudah diberikan. Kemudian nanti ada 3 level, yaitu level guru, level siswa, kemudian level admin. Level guru kaitannya dengan nanti kita dalam pembuatan pembelajaran, kemudian level siswa yaitu nanti untuk penggunaan siswa dalam menerima pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian level admin dia akan mengatur semua aktivitas Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian di laman admin tersebut juga ada fungsi pengontrolan dari kepala sekolah. Yang pertama kita akan belajar kaitannya dengan daring sektor guru. Kita masuk dulu, masukkan email, kemudian password, kemudian user levelnya sebagai guru. Kita login saja. Jika sukses, maka akan tampil informasi sukses. Ini adalah laman LMS untuk pembelajaran kita pada tanggal 13 Juli tahun 2020. Yang pertama, sebelum kita menggunakan LMS ini, langkah awal adalah kita harus membuat fondasi dasar terlebih dahulu. Apa itu? Kita akan membuat kelas atau kamar per kamar di mana kita nanti akan mengajar. Kita mulai, yang pertama adalah kita akan membuat kamar terlebih dahulu. Klik mata pelajaran, kemudian akan tambahkan mata pelajaran yang kita ampu. Di pilihan pertama, ada menu hari, di mana kita akan mengajar di hari apakah kita akan nanti pada daring itu memberikan pembelajaran. Semisal kita akan memberikan materi pelajaran pada hari Senin. Kemudian jam di sini adalah diisi jam selesai kita mengajar. Jadi bukan jam kita mulai mengajar. Pada pengaturan ini, di dalam adalah merupakan jam, kemudian di luar adalah merupakan menit. Kecuali nanti adalah jika Bapak Ibu semuanya waktunya jam 1, berarti itu nanti kita pilih jam 13 atau jam 14. Sebagai contoh, kita akan mencontohkan kita selesainya jam 8.30, misalkan 2 jam pelajaran. Jam 8, pilih yang di dalamnya, 8, kemudian pilih menit terakhirnya, misalkan jam 8.15. Kemudian, kita akan pilih mata pelajaran yang kita ampu. Berikutnya adalah kita pilih kelas yang akan kita ampu. Selanjutnya adalah kita pilih semester yang berjalan, pada kali ini adalah semester gasal. Kemudian kita pilih jurusan. Jurusan di sini adalah menunjukkan pada kelas. Jika kelas kita pilih kelas IPS, maka jurusannya tentu saja adalah IPS. Kita pilih IPS. Selanjutnya adalah simpan. Kita sudah membuat satu kamar, yaitu kamar kelas 11 IPS 1. Nanti Bapak Ibu semuanya, jika nanti Bapak Ibu semuanya mengajar di beberapa kelas, maka Bapak Ibu semuanya harus membuat kamar-kamar tersebut.
Jadi misalkan saya mengajar di 10 kelas, berarti saya akan menambahkan di sini 10 kamar sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan dari kurikulum. Kemudian, setelah kita membuat kamar-kamar, di bawah ada perangkat dan materi. Karena kita nanti dalam pembuatan perangkat dan materi itu caranya sama, maka saya langsung saja ke materi. Jadi nanti perbedaannya, perangkat itu adalah nanti berupa RPP, silabus, kemudian modul, dan lain sebagainya. Sedangkan materi adalah materi pembelajaran kita, baik nanti berupa teks, video, ataupun berupa upload file. Langsung saja kita akan menuju ke menu materi. Kita akan memberikan pembelajaran ke anak didik kita. Kita klik materi. Kemudian kita pilih jurusan. Jika nanti Bapak Ibu semuanya mengajar pada satu jurusan, maka di sini akan tampil satu jurusan. Jika Bapak Ibu semuanya nanti mengampu pada dua jurusan, baik itu jurusan IPS maupun IPA, maka di sini akan tampil jurusan IPA dan IPS. Kita klik saja. Kemudian di sini kita akan disuruh untuk menambahkan materi, berarti add materi. Ada dua pilihan di sini. Cara pertama adalah by CK Editor, di mana menu ini adalah fungsinya untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk teks dan video. Sedangkan di upload file nanti adalah Bapak Ibu semuanya membuat materi berbentuk file, baik itu file Word, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya. Kita akan coba menggunakan bentuk teks dan video. Kita klik by CK Editor. Kemudian kita pilih kelas yang akan kita beri materi. Kemudian judul materi nanti silakan Bapak Ibu semuanya diisikan dengan komplit. Misalkan saat ini saya mengajar KD 1 3.1, semisal 2 kali pertemuan. Di pertemuan pertama saya akan ketikkan KD 1 3.1 misalkan. Sistem login, kemudian diberikan informasi pertemuan minggu pertama atau 1. Jadi nanti gunanya adalah nanti kita akan dalam pembuatan materi pembelajaran itu terstruktur. Ya, nanti kita tidak bingung di kemudian hari. Setelah kita mengetikkan judul materi, barulah di sini ada laman untuk tempat kita memberikan atau mengetikkan sebuah materi yang akan diberikan kepada anak didik kita. Karena ini adalah bentuknya teks, berarti Bapak Ibu semuanya seyogyanya juga harus ngetik. Atau misalkan Bapak Ibu semuanya sudah punya materi sebelumnya. Misalkan saya punya materi, misalkan misal saya ada di internet misalkan. Nah, semisal saya punya materi seperti ini, saya kopikan saja. Ibaratnya ini adalah kita adalah copy paste dari materi kita di Word misalkan. Kemudian kita Ctrl V. Nah, materi seperti ini. Kemudian jika pada materi kita nanti ada disisipkan sebuah video, misalkan dari
keterangan di atas untuk memperkuat materi kita, biasanya ada sebuah video. Pada daring kali ini, kita akan menyisipkan sebuah video yang diambil dari YouTube. Jadi, nanti pada saat Bapak Ibu semuanya akan memberikan video di dalam materi kita, itu tidak menggunakan upload video kita, tetapi hanya kita menyematkan video tersebut. Semisal, kita buka YouTube dulu. Kemudian kita pilih. Di dalam YouTube, ada menu share atau bagikan. Kita klik saja. Share atau bagikan, klik. Kemudian kita embed atau sematkan. Klik pada posisi sini. Kemudian Ctrl C atau copy. Kita langsung kembali lagi ke laman daring kita. Nah, karena bentuknya di sini adalah tag, maka akan kita ubah menjadi bentuk HTML. Bagaimana caranya? Kita klik menu source atau sumber. Kita klik saja di sini. Klik. Nah, di sini akan berubah informasinya menjadi bentuk HTML. Kita akan coba copy pastekan, Ctrl V di sini untuk memasukkan tadi menyematkan video yang sudah kita sertakan. Habis itu kita simpan. Oke, sukses. Bapak Ibu semuanya, di sini ada materi yang tadi sudah kita buat. Misalkan kita view materi seperti ini, ya. Kemudian di samping ini adalah public. Kalau public, jika materi kita itu nanti Bapak Ibu semua membuat materi sebelum jam pelajaran dimulai atau sebelum hari itu dimulai, jauh-jauh hari kita menyiapkan sebuah materi, maka seyogianya Bapak Ibu semuanya harus di-off-kan terlebih dahulu. Agar apa? Agar materi itu tidak numpuk di sektor siswa. Jadi misalkan saya mengajarnya hari Senin, berarti hari ini materi itu belum akan saya share. Berarti akan saya tutup. Klik di sini. Maka publiknya no. Tidak akan tampil nanti di sektor siswa. Kemudian kita akan lihat nanti di sektor siswa, kita klik mata pelajaran, karena nanti setiap anak melihat materi kita, itulah anak absensi. Jadi nanti absensi itu berdasarkan view materi yang anak lihat. Tetapi view materi itu dilihat oleh siswa saat jam kita pembelajaran. Kalau saat pembelajaran kita selesai jam 8.15, maka anak harus melihat materi kita sebelum jam 8.15. Akan tetapi, jika anak didik kita nanti setelah jam 8.15 melihat materi kita, anak tersebut dianggap alpa karena tidak sesuai dengan kaidah yang sudah kita berikan kepadanya, yaitu aturan. Ya, aturan. Kemudian kita bisa lihat daftar siswa kita. Semisal saya akan melihat pilih siswa, sukses. Kalau kita lihat pada materi pembelajaran, ada di sini informasi materi pembelajaran kita
hari Senin, selesainya jam 8.15. Saat kita klik, maka di sini akan hilang. Kenapa? Karena pada waktu saat saya memberikan materi pembelajaran itu, kita no public. Kecuali kita publish. Kita klik publish. Maka di siswa, saya refresh. Mohon maaf, karena jalurnya agak lambat. Nanti di siswa akan tampil seperti ini. Karena apa? Kita publish. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian, saat anak view materi, maka anak itu dinyatakan dia absensi. Tetapi, karena jam kita tadi adalah hari Senin, jam 8.15, padahal saat ini adalah hari Minggu, berarti dia belum bisa melakukan pembelajaran. Jadi belum bisa dia absensi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah setelah materi adalah tugas. Tugas di sini sama juga. Setelah kita memberikan materi pembelajaran, kita akan memberikan penugasan. Di sini ada dua menu, yaitu atur tugas dan data tugas. Atur tugas di sini adalah mengatur tugas yang akan kita berikan. Sedangkan data tugas adalah data pengiriman data tugas anak-anak semuanya. Misalkan, atur tugas. Saya akan memberikan penugasan kepada kelas yang saya ampu. Baik itu nanti bentuk tugasnya kelompok ataupun individu. Semisal saya individu. Kemudian pilih kelasnya, judul tugasnya apa. Kita kumpulin saja. Tugas KD 3.1 sistem login misalkan. Kemudian tanggal mulai tugas itu tanggal berapa? Misalkan tanggal ini berarti aktif hari ini. Kemudian waktu di sini adalah menunjukkan hari. Berapa harikah tugas itu akan diselesaikan? Misalkan tugasnya itu berlangsung 1 hari. Berarti nanti jam 24.00 setelah itu di sektor anak tidak akan tampil. Kemudian di sini adalah instruksi tugasnya. Tolong. Kemudian kita simpan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di sektor anak, tugas itu belum tampil. Kenapa? Sebab pada pengaturan kelas itu belum kita eksekusi. Kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita klik kelas. Kalau nanti kelasnya banyak, berarti kita banyak kelas. Kita pilih satu kelas. Kita pilih, klik. Di sini aktif, ya. Kalau nanti statusnya tutup, berarti tugasnya sudah berakhir. Kemudian jika nanti ada anak didik kita yang belum mengerjakan, berarti nanti anak didik kita menghubungi guru yang bersangkutan. Kenapa harus minta diaktifkan terlebih dahulu? Kita akan lihat di sektor siswa, apakah tugasnya tampil. Tugas tampil di sini. Kemudian waktunya 1 hari. Karena ini hari ini tanggal 13 sampai tanggal 13. Kalau misalkan tugasnya itu minggu depan, kita settingnya sekarang, maka tidak akan tampil di hari ini. Cara mengerjakannya anak adalah ini kerjakan tugas, klik di sini, ini instruksi,
ini perintahnya, misalkan saya sudah mengerjakan tugas. Kemudian, alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya, tugas pada daring PJJ kali ini, kita ingin anak didik kita adalah jujur. Maka alangkah baiknya setiap tugas itu ditulis tangan, kemudian difoto. Jika anak didik kita kok contek kepada teman yang lain, maka anak didik kita juga belajar juga. Kenapa? Dia juga membaca, jika dia juga menulis. Maka kalau alangkah baiknya tugasnya itu adalah tulis tangan, kemudian difoto, kirim, nanti simpan. Semisal saya punya sebuah foto, tugas foto, saya sertakan, kemudian ini saya centang, selesai, upload file. Sukses. Kalau kita lihat, di lini guru, di penugasan, maka akan terlihat di sini, anak didik kita sudah mengirimkan tugas. Jadi nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa memberikan penilaian. Tetapi memang Bapak Ibu guru semuanya harus download tugas anak satu-satu. Itu Bapak Ibu semuanya tentang tugas. Kemudian untuk memberikan feedback tentang materi-materi yang sudah kita berikan, maka ada namanya ruang diskusi. Diskusi di sini yang bisa membuat adalah Bapak Ibu semuanya. Jadi, anak hanya bisa mengomentari diskusi yang kita buat atau pengumuman. Kalau pengumuman atau instruksi itu tidak bisa dikomentari. Tapi kalau diskusi studi atau opini itu baru bisa dikomentari. Nah, kita buat misalkan saya sistem login. Apa yang kamu tahu sistem login? Misal. Kemudian ini sistem login, misalkan contoh ini sebagai contoh saja. Saya terbitkan. Oke. Di sektor anak akan tampil seperti ini. Jadi anak nanti bisa memberikan komentar. Jadi ini adalah sistem feedback. Materi-materi yang sudah kita berikan kepada anak didik kita itu bisa kita diskusikan kembali. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di samping ada diskusi, ada VidCon, fasilitas VidCon di sini. Bisa digunakan untuk mengobati rasa kangen Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir adalah ujian. Ujian di sini adalah membuat ujian dalam bentuk pilihan ganda. Semisal, saya add ujian, pilih objektif, pilih ujiannya untuk apa, misalkan untuk ulangan harian, kemudian pilih mata pelajaran, judulnya apa, misalkan UH1, KD1, tanggalnya tanggal berapa, lama ujian di atas adalah jam, misalkan 1 jam, 01, yang bawah adalah menitnya, 00. Jumlah soal berapa? Misalkan saya 1. Acak? Ya. Kemudian ketik aktif. Di sini adalah kita akan membuat lakaran terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membuat tes atau menginputkan soal tersebut. Kita simpan. Sukses. Kemudian kita bisa membuat soal. Buat soal. Ada 2 cara. Bisa menggunakan upload file. Sudah saya berikan contoh Excel-nya. Kemudian ada manual. Kalau manual berarti seperti ini. Saya klik. Kemudian ini adalah lembar kerjanya. Ini kunci jawabannya seperti ini.
Bapak Ibu semuanya bisa membuat tes di sini. Kalau pelajaran matematika, fisika, kimia sudah saya berikan GMAT di sini. Bisa menggunakan GMAT. Misalkan saya angka kuadrat 4, kemudian saya yang lainnya, misalkan saya pakai sembarang misalkan. Oke, nah, ini soalnya, misalkan di sini saya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini adalah kunci jawabannya, simpan. Kemudian kita bisa lihat hasil inputan kita seperti ini. Kalau nanti di sektor siswa, tentu saja harus ada pengaturan seperti tugas, yaitu apa? Pada posisi kelas, kita harus juga memilih kelas di mana kelas itu akan kita berikan ulangan. Kita klik, baru di siswa akan tampil di situ. Evaluasi, saya klik di sini, belum ada. Aktif. Nah, di sini. Nah, tadi berarti kita salah dalam pembuatannya. Oke, itu saja Bapak Ibu semuanya. Sekelumit tentang program daring ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.